Apakah teman-teman tahu, di dalam istilah hukum, yang disebut sebagai tanda kutip orang itu nggak cuma manusia saja, tetapi ada satu entitas lain yang disebut sebagai orang juga. Apakah itu? Jadi teman-teman, dalam bahasa sehari-hari kita, yang disebut sebagai orang adalah ya manusia, yaitu orang manusia yang memiliki darah dan daging. Tetapi dalam istilah hukum, ada satu entitas lagi yang disebut sebagai orang, yaitu badan hukum. Atau yang di dalam bahasa hukum disebut natuurlijk persoon dan rechtspersoon. Lalu apa itu natuurlijk persoon dan rechtspersoon? Untuk memahami ini, mari kita membaca pengertiannya. Nah, berhubung negara kita menganut asas konkordasi, yang dimana sistem hukum kita mewarisi daripada negeri atau bangsa yang pernah menduduki wilayah kita. Dalam hal ini adalah pemerintah kolonial Hindia Belanda atau negeri atau bangsa Belanda itu sendiri, maka kita bisa melihat pengertian rechtspersoon dan natuurlijk persoon dalam bahasa Belanda. Kurang lebihnya pengertiannya adalah sebagai berikut. Een rechtspersoon is een organisatie die juridisch wordt behandeld als een persoon met eigen rechten en plichten, terwijl een natuurlijk persoon een mens van vlees en bloed is, die ook rechten en plichten heeft. Het belangrijkste verschil zit hem in de aard van de entiteit. Een rechtspersoon is een organisatie en een natuurlijk persoon is een individu. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, kurang lebihnya adalah sebagai berikut. Een rechtspersoon atau sebuah badan hukum adalah organisasi yang dalam bahasa hukum itu mewakili dan dipersamakan sebagai orang, persoon, yang dimana memiliki rechten en plichten, yaitu memiliki hak dan kewajiban itu sendiri. Terwijl sedangkan natuurlijk persoon adalah orang yang manusia gitu, orang manusia itu adalah orang yang memiliki flesh and blood is, yaitu yang memiliki darah dan daging. Die ook rechten en plichten heeft, dan dia juga memiliki hak dan kewajibannya. Sedangkan perbedaan utama di antara kedua entitas ini adalah rechtspersoon itu adalah organisasi, sedangkan natuurlijk persoon atau orang manusia yang memiliki darah dan daging itu adalah seorang individu, alias sifat daripada entitas itu sendiri. Seperti simpel, misalkan ada perjanjian atau kontrak kerjasama antara kita dengan badan hukum. Nah, badan hukumnya ini menciderai janji nih atau prestasi, maka kita bisa menggugat daripada badan hukum ini sendiri. Karena apa? Karena badan hukum ini dipersamakan secara hukum seperti orang statusnya. Walaupun ketika badan hukum ini nanti beracara di pengadilan, maka dia akan diwakili oleh seseorang. Tetapi sifat daripada badan hukum ini sama seperti orang pada umumnya. Lalu pertanyaannya adalah, apa saja yang disebut badan hukum? Beberapa di antara